Siswa kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cindy, Kansa, Delvira, Saryani, Noval, Azmi, dan Febriana. Kami akan melakukan pembuatan baterai sederhana. Tujuan pembuatan baterai sederhana ini yang pertama yaitu menyusun rangkaian percobaan menggunakan seng, lemon, dan tembaga. Yang kedua, menentukan katoda dan anoda dalam pembuatan percobaan. Sel volta atau sel galvani adalah bagian dari sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi redoks spontan yang menghasilkan listrik. Sel volta banyak digunakan dalam industri seperti pembuatan berbagai macam baterai, akumulator, serta digunakan untuk mencegah korosi dalam logam. Baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Baterai terdiri atas beberapa sel listrik sebagai penyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Sel baterai tersebut dinamakan elektroda. Dalam percobaan kali ini, elektroda negatif atau katoda yang digunakan adalah tembaga dan elektroda positif atau anoda yang digunakan adalah seng. Katoda berfungsi sebagai pemberi elektron, sedangkan anoda berfungsi sebagai penerima elektron. Sumber listrik pengganti baterai yang digunakan pada percobaan ini menggunakan lemon. Seperti halnya baterai, lemon mengandung asam yang bersifat elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik. Alat kerja yang kami gunakan pertama seng, kedua tembaga, ketiga buah lemon, keempat penjepit buaya, kelima kabel, keenam lampu. Masukkan seng yang sudah disiapkan ke dalam lemon. Di dalam percobaan elektrolisis ini, seng akan berfungsi sebagai anoda. Selanjutnya, diambil tembaga yang sudah disiapkan, lalu dimasukkan juga ke dalam lemon. Tembaga ini akan berfungsi sebagai katoda. Usahakan agar seng dan tembaga yang dimasukkan ke dalam lemon tidak bersentuhan satu sama lain dan tidak keluar dari lemon. Selanjutnya, ambil lampu yang telah dipasangi oleh kabel sebelumnya. Salah satu sisi kabel yang terpasang di lampu dihubungkan ke salah satu penjepit buaya. Sementara sisi kabel yang lainnya dihubungkan ke penjepit buaya yang kedua, hingga seperti ini. Harap dipastikan bahwa kabel di penjepit buaya dan kabel yang terpasang di lampu terhubung dengan benar sehingga aliran listrik dapat lancar. Lalu, ambil lemon yang sudah dipasangi oleh seng dan tembaga sebelumnya. Ambil salah satu sisi penjepit buaya, lalu jepitkan di sisi anoda atau seng di lemon. Lalu ambil penjepit buaya yang lainnya dan jepitkan di sisi katoda lemon atau tembaga. Bila lampu belum hidup, pastikan kembali kabel terhubung dengan benar. Pada pembahasan kelompok kami, yaitu berdasarkan video percobaan pembuatan baterai sederhana, kami menggunakan buah lemon sebagai elektrolitnya, karena lemon dapat berfungsi sebagai penyangga antara ion-ion dengan tembaga, yang nantinya berfungsi menghantarkan arus listrik. Adapun katoda dan anoda yang kami gunakan, sedangkan pada kutub positif menggunakan seng sebagai elektroda positif atau anoda.
yaitu logam sebagai elektroda negatif atau katoda yang berperan sebagai kutub negatif yang nantinya terdapat atom seng di dalamnya. Berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan, jika pelat seng dan pelat tembaga ditancapkan pada permukaan lemon dengan jarak kurang lebih 3 cm, maka ion pada pelat seng akan terurai. Ion logam tersebut akan masuk ke dalam buah lemon dan elektron dari seng akan mengalir ke pelat tembaga, sehingga menghasilkan arus listrik. Elektron pada tembaga akan bergabung dengan ion hidung kemudian menghasilkan hidrogen. Kemudian, buah lemon berperan menghantarkan arus listrik yang dihasilkan ke lampu LED, sehingga lampu dapat menyala seperti pada video percobaan. Kesimpulan dari RBL ini yang pertama adalah kami dapat membuat baterai sederhana menggunakan lemon sebagai elektrolit. Yang kedua adalah berdasarkan video percobaan pembuatan baterai sederhana, dapat kami simpulkan bahwa seng sebagai elektroda positif, sedangkan tembaga sebagai elektroda negatif atau katoda yang berperan sebagai kutub negatif. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.